Nah, ketika pendaki ini saat jalan itu tiba-tiba ada satu pendaki yang tiba-tiba muncul di depannya. Mungkin pendaki yang sudah meninggal di sini gitu. Itu kalau dia mau menampakkan wajahnya gini biasanya ini hancur separuh kan gitu. Saat itu Purwanto tuh sering menampakkan dirinya itu ya di in memoriam itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Indra. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Di kesempatan kali ini gua kembali menghadirkan seorang narasumber nih. Dan cerita kali ini tuh akan membahas salah satu pendaki yang pernah hilang di Gunung Lawu via Cemoro Kandang dan berhasil diselamatkan. Langsung aja nih kita sapa narasumber yang ada di samping gua, Mas Budi. Siap. Apa kabar Mas? Kabar baik. Kabar baik ya. Nah, Mas Budi ini mau cerita tentang pendaki yang sempat hilang 2 hari ya Mas ya? Lebih tepatnya 4 hari sih sebetulnya. 4 hari. 4 hari diawali dari dia mulai melakukan start pendakian gitu. Oke. Nah, pendaki ini yang bernama Michael Eric gitu ya? Michael Eric. Dia berasal dari NTT. Tapi dia saat itu kuliah di Jogja ya, dan dia tergabung dengan Mapala gitu. Oke, buat teman-teman sebelum Mas Budi melanjutkan ceritanya nih, gue mau ingetin buat kalian yang memiliki cerita horor bisa langsung DM aja ke IG-nya Indra Stories. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Ada nggak sih hal-hal yang ganjil di dalam itu nggak boleh cuci muka di dalam ya, berarti harus dibawa keluar ya, kayak nebas atau ngebabat gitu ya. Sebenarnya jalurnya ini emang jalur resmi. Si pengikutnya nih. Oke, Mas Budi, gimana tuh Mas kronologi kejadiannya Mas? Kronologinya itu mungkin kejadian itu juga sudah lama. Pada tahun 2015 ya itu mungkin ya. Untuk tanggalnya kurang ini cuma pada saat itu bulan Juli kayaknya. Nah, Erik ini melakukan pendakian bersama 5 personil kan. Jadi 2 cewek, 3 cowok. Nah, itu start dari Cemoro Kandang itu pada hari Sabtu ya. Sabtu pagi biasanya kan kalau pendakian biasa melakukan pada jam-jam seperti itu kan. Pada minggunya selama dalam perjalanan turun itu mungkin dari rombongan ini bisa dikatakan Erik yang lebih senior kan gitu. Di area pos 3 lah mereka sempat melakukan istirahat, dan Erik juga melarang rombongannya untuk tidak potong jalur kan gitu. Nah, tapi apa yang terjadi setelah mereka melanjutkan perjalanan, mungkin Erik sendiri tuh memotong jalur gitu loh. Memotong jalur, dan dia juga mengikuti burung untuk dipotret atau apa gitu. Nah, dia akhirnya terjatuh gitu loh. Terjatuh blank masuk ke jurang, cuma jurangnya juga nggak terlalu yang vertikal 90 derajat kan gitu. Nah, pada saat itu Erik ini setelah terjatuh itu dia mengalami tidak sadarkan diri. Itu sampai kemungkinan 3 jam itu dia nggak sadar gitu loh. Setelah tersadar itu mungkin hari udah mulai gelap ya, jadi udah mulai gelap, dan dia juga sangat minim dengan bawaan. Pada saat itu mungkin tas Erik itu dibawain temennya gitu loh.
Oh, oke. Nah gitu. Jadi Erik itu kondisi lepas itu mungkin bisa dikatakan hanya bawa tas kecil gitu loh, kayak Backpack. iya kayak tas seperti ini, tas iya. Bag ya, tas Iya, rempang. seperti itu, tas rempang. Dan untung dia masih memakai jaket saat itu, jaket warna hitam itu. Nah, setelah dia sadar, dia menyadari kalau dia terlepas dari rombongannya kan. Dan juga hari udah malam, mungkin dia mengalami kendala kaki kan, karena dia tadi sempat terjatuh. Nah, untungnya Erik ini tergabung di Mapala ya. Nah, dalam hal ini mungkin dia udah terdidik. Nah, mungkin banyak pembelajaran yang sudah didapat. Jadi, nah di situ mungkin Erik mulai mengaplikasikan gitu loh ilmu itu kan gitu loh, karena dia harus melakukan survival, karena survival sendiri juga istilahnya nggak bisa disimulasi gitu loh. Nah saat itu sebenarnya dia berpikir untuk naik kembali gitu loh, tapi berhubung jalur itu menurutnya sangat terjal dan dalam kondisi dia juga cedera kaki, akhirnya dia memutuskan untuk stay di situ. Nah untungnya Erik itu masih ada peso sama korek kecil yang dia bawa. Nah gitu. Dia saat itu melakukan bivak darurat. Nah, mungkin bivak darurat kalau di hutan kan hanya dengan kayu, terus ditutup dengan daun-daun kan gitu loh. Dan itu dilakukan Erik. Dia juga membuat perapian untuk menghangatkan dirinya dan mungkin bisa lebih menghindari dari hewan buas kan begitu kan. Nah terus akhirnya jadi Erik ini menurutku dia punya mental yang bagus dan dia sangat optimis ya dalam arti bahwasanya dia harus selamat kan begitu. Meskipun dalam kejadian ini Erik sempat depresi juga, dan menurut statement dia juga dia sebenarnya sudah pengen sekali mengakhiri hidupnya saat dia berada di tepi jurang gitu. Putus asa ya. Ya. Tapi bagusnya dia bisa mengelola mental dia dan segera dia hilangkan pikiran itu. Dia tetap berusaha gitu loh. Ya, pada saat malam itu kan dia bivak, paginya dia melakukan pergerakan gitu. Pergerakan mungkin Erik ini berhubung sudah tergabung di Mapala, jadi dia punya kemampuan ya mungkin ya. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah dia mungkin mencari sumber air gitu. Padahal sumber air di gunung nggak semua, apalagi nggak semua pendaki tahu ya sumber air, padahal sumber air itu lebih di lembah atau di jurang kan gitu. Dan mungkin itu Erik sampai menuruni itu. Mungkin dia mencari jalan untuk sampai di sungai untuk mendapatkan air, dan itu dilakukan gitu. Dilakukan, bahkan dia sempat dalam selama dia bergerak itu kan mungkin menemukan beberapa sarang hewan buas juga itu dia sempat ada tulang-tulang bekas hewan dimangsa seperti itu. Sampai di sungai itu mungkin Erik sudah mendapatkan air dan dia juga berpikir kalau dia menyusuri aliran sungai itu dia akan menemukan
kampung terdekat. Tapi sebenarnya itu pemikiran yang salah karena kontur kita nggak tahu kontur sungai di gunung kan. Jadi banyak apa ya istilahnya, banyak blank yang pada saat itu untungnya Erik itu ketemu sama ini babi hutan yang besar ya, mungkin babi hutan itu juga pengen mencari air di sungai itu kan gitu. Dan Erik ketakutan dia mulai mencari jalan untuk berusaha naik keluar dari sungai itu. Tapi itu justru justru dia selamat gitu loh, karena keputusan yang diambil tidak jadi gitu loh. Mungkin saat dia akan menyusuri sungai itu mungkin justru malah fatal gitu. Tapi dengan dia bertemu dengan babi hutan itu dan dia takut, dia naik kembali. Pokoknya dia selalu ini ya, aktif ya dari mencari jalan keluar. Terus sampai dia melakukan survival, dalam arti dia sempat makan daun-daun juga itu. Jadi lebih ke pakis yang dimakan ya, karena di gunung kan yang sering kita temukan adalah tumbuhan pakis gitu loh. Jadi itu sempat dilakukan juga. Nah pada saat itu ini cerita dari statement Erik seperti itu ya. Jadi kalau sekarang mungkin cerita lebih ke pencarian gitu lah. Nah pada saat itu Minggu, 4 temannya ini sekitar jam 3 itu memang udah sampai base camp kan gitu loh. Tapi tanpa Erik gitu. Mereka turun istirahat di base camp. Itu sempat tak tanya berapa rombongan kan gitu. 5 mas. Loh kok cuma 4 gitu. Yang satu masih di belakang gitu. Oh ya udah ditunggu dulu aja. Mungkin baru perjalanan kan gitu. Setelah ditunggu sampai malam kok juga belum datang gitu loh. Aku sempat berpikiran juga sih ya, wah jangan-jangan dia lepas ini kan gitu. Udah, tapi aku menunggu sih, masih menunggu. Kok sampai besok belum juga datang, belum juga turun. Wah ini kita harus bergerak ini kan, aku gitu. Tapi teman-temannya itu udah langsung pulang? Enggak, masih nunggu di situ. Sampai besok harinya itu? Iya. Jadi masih nunggu. Tapi nggak laporan? Laporan? Iya laporan, setelah kan aku deketin, tanya. Nah terus akhirnya sampai malam dia kembali mendatangi aku kan, Mas teman kita Erik juga belum turun tuh mas. Ya jadi kita pantau dulu untuk sementara waktu kan gitu. Lah akhirnya sampai besok pagi di hari Senin kan kita tunggu juga belum turun. Akhirnya tetap kita melakukan inisiatif untuk bergerak untuk mencari kan gitu. Dan akhirnya pada hari Senin itu juga aku mengumpulkan teman-teman gitu loh untuk aku naikkan. Jadi aku saat itu udah punya gambaran sih kalau dia akan lari ke sini gitu kan. Aku punya 2 opsi untuk saat itu. Tim yang pertama itu aku naikkan, itu udah aku plot di area bawah pos 4 gitu loh. Itu di area di jalur Ondorante, itu kan jalur yang ekstrim juga itu loh. Bebatuan itu. Ya. Aku berpikir siapa tahu dia saat turun ngambil jalur situ dan siapa tahu dia blank di kanan kirinya gitu. Jadi tim pertama udah aku arahkan ke situ. Juga udah aku kasih arahan kalau selama menyisir area Ondorante jangan lupa untuk memastikan jurang di sekitarnya kan gitu. Nah akhirnya teman udah melakukan penyisiran
sampai di pos 4, melaporkan ke bawah bahwa hasilnya nihil kan gitu. Oke, mereka istirahat di pos 4 dulu, terus kembali turun untuk melakukan penyisiran di area yang sama gitu. Terus masuk ke hari Selasa, aku terjunkan tim lagi gitu, tapi aku plot di area yang berbeda gitu. Jadi aku punya 2 opsi, 1 nihil, siapa tahu yang tim kedua ini betul-betul kalau Erik masuk ke arah situ kan gitu. Pada akhirnya benar gitu, tim kedua naik, terus sesuai arahanku mereka mengambil, kalau jalur Cemoro Kandang itu setelah pos Bayangan lebih maju lagi terus ngambil ke kiri gitu. Ya itu pada akhirnya tim masuk ke situ, baru berapa puluh meter gitu. Tim mencari juga apa ya, kalau saat kondisi seperti itu kan apa ya, merespon gitu loh, merespon dalam arti mungkin berteriak, memanggil namanya gitu kan. Jadi tim itu kan udah tahu lah, udah tahu Erik ini dengan ciri-ciri seperti ini kan, seperti itu, memakai baju ini, celana ini, seperti itu, dan ciri-ciri tinggi sekian, seperti itu kan. Nah betul saat itu begitu tim itu masuk ke jalur itu, baru beberapa puluh meter memanggil nama. Lah saat itu Erik merespon gitu loh, tolong, seperti itu. Dan itu pun tim juga nggak langsung bisa melihat karena kerapatan hutan kan, gitu, tutupan hutannya. Akhirnya tim ada sedikit ide untuk berteriak untuk memberikan arahan ke Erik gitu. Goyangkan pohon. Nah gitu, goyangkan pohon. Nah itu dilakukan sama Erik gitu. Dia menggoyangkan pohon gitu. Otomatis dengan pohon bergoyang, tim akan melihat visual pohon itu bergerak kan gitu. Nah itu tim mendekat pada saat itu Erik ditemukan. Meskipun saat ditemukan itu kondisinya udah lemas gitu. Udah lemas karena selama mungkin mendekati 3 hari dia nggak makan kan gitu, hanya makan tumbuh-tumbuhan kan gitu. Saat itu ketemu dalam kondisi lemas. Nah, terus kita turunkan. Saat itu aku melakukan penjemputan tapi bukan di jalur Cemoro Kandangnya ya, jadi lebih turun lagi itu, jadi ke arah Gondosuli itu. Lah Gondosuli itu jalur Purwanto dulu gitu. Sebenarnya Erik ini lepas sama kayak kasus Purwanto dulu. Berarti sama pas turun kejadiannya Mas? Ya mungkin ya areanya area situlah gitu, area situ. Masuk ke area Purwanto dulu. Begitu akhirnya aku melakukan penjemputan, ketemu dengan Erik, kita suruh istirahat dulu, dan saat itu saat menjemput itu aku juga beberapa dengan rekan-rekan kan gitu, juga membawa logistik kan saat itu. Jadi kita istirahat dulu, kita suruh makan itu Erik itu. Gua pada saat itu mungkin karena dia sangat lapar ya, mungkin 3 hari nggak makan tuh sampai habis banyak gitu. Dan yang dialami itu semua tangan udah lecet semua itu, banyak goresan bahkan di muka gitu kan. Akibat terprosok mungkin ya Mas ya? Mungkin karena ini dia di area situ kan juga rapet kan tumbuh-tumbuhannya, jadi ya kena ranting-ranting pohon seperti itu. Nah itu akhirnya kita bawa turun, kondisinya emang lemas sih, tapi setelah kita kasih makan tapi mampu berjalan sendiri gitu. Cuma kita backup saat itu,
Sampai di desa atas itu kita juga udah menyiapkan tim medis kan. Terus kita lanjut ke tim medis, jadi tetap dicek kondisinya kan. Kondisinya juga saat itu baik-baik saja sih ya, baik-baik saja. Udah, jadi intinya Erik itu juga sangat beruntung ya. Dalam arti beruntung juga bukan karena gimana-gimana, karena dia punya kemampuan itu tadi, kemampuan yang diaplikasikan kan, terkait mental juga dia juga bisa mengelola mental. Dia juga tidak panik meskipun dia udah berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dia saat itu bisa mengelola gitu. Mengelola dengan baik apa yang harus dilakukan. Dia juga saat menyadari bahwasanya dia lepas, itu dia mulai berhenti, berpikir, melakukan perencanaan. Nah, dan itu juga diaplikasikan gitu loh. Itu nggak mudah seperti itu dilakukan. Akhirnya dia optimis bahwasanya dia akan selamat gitu. Akhirnya kita temukan dalam kondisi selamat gitu, seperti itu. Oke, Mas Budi, dari hilangnya Erik ini ada beberapa yang saya mau tanya ini tuh, teman-teman itu sempat mencari nggak pada saat si Erik ini udah mulai nggak ada di rombongan? Enggak. Oh, enggak. Teman-temannya nggak sempat mencari karena mereka turun kan, berikutnya turun nggak terjadi apa-apa gitu loh. Dia juga teman-temannya yang 4 ini kan nggak tahu posisi Erik di belakang mengalami apa gitu loh. Yang jelas teman-temannya turun sampai base camp sekitar jam 3 sore. Ya hanya menunggu yang mereka bisa lakukan gitu loh. Menunggu di jalur. Menunggu di base camp. Di base camp bawah, ya. Oh, berarti pada saat turun ini teman-temannya memang nggak menunggu Erik yang berada di belakang? Enggak, itu kan udah istilahnya mereka udah lepas dari pos 3 ya gitu. Pas dari pos 3 ya udah mereka turun aja gitu loh. Dia berpikir bahwasanya Erik ini tidak tersesat dan ya tidak terjadi apa-apa gitu loh. Taunya teman-temannya mungkin berpikir bahwasanya Erik masih di belakang gitu. Makanya sampai di base camp kan sempat aku tanya kan, kalian berapa rombongan? 5 mas. Loh kok cuma 4? Mungkin yang satu masih di belakang gitu. Itu aku sempat, oh ya udah ditunggu dulu aja kan gitu. Tapi setelah aku menunggu sampai malam kok juga belum turun. Nah ini aku sudah berpikir, wah ini ada apa-apa ini kan gitu. Iya, oke. Makanya aku tunggu sampai Senin pagi juga belum turun, makanya aku harus segera segera untuk melakukan pencarian ini kan itu. Kalau enggak, kalau berlama-lama nanti wah mungkin nggak tertolong ini Erik gitu kan gitu. Nah ini kan Mas Budi bilang kejadiannya ini tidak jauh, atau memang tempat kejadian ini sama persis di tempat almarhum Purwanto dulu? Ya dalam arti kalau koordinat sih mungkin ini ya, jadi area Purwanto dulu gitu. Area Purwanto terlepas dulu. Dan nah itu waktu pas Mas Budi coba menyisir di area itu sempat teringat nggak pada saat dulu zaman terjadi Purwanto itu, Mas? Iya, jadi kenapa aku punya dua opsi gitu loh. Dua opsi itu aku mengingat saat dulu Purwanto ditemukan gitu. Lebih mengarah ke situ. Makanya kalau dulu banyak pendaki yang mengarah ke situ, akhirnya dia akan susah untuk keluar di area Purwanto itu kan gitu. Makanya aku kembali memoriku kembali teringat gitu loh. Jangan-jangan dia masuk ke area Purwanto dulu ini kan gitu. Makanya aku punya dua opsi kan. Dua opsi yang pertama tim aku plot untuk di area Ondorante kan gitu loh. Itu opsi yang pertama. Opsi keduanya ya ke situ gitu. Dan opsi keduanya
ya itu berhasil, banyak dia memang betul-betul masuk ke area itu kan, area Purwanto dulu itu kan gitu. Nah, kalau bicara Ondorante nih Mas, kenapa Mas Budi bisa terpikir di Ondorante? Mungkin ada kemungkinan banyak pendaki yang istilahnya mencari jalan pintas kan gitu. Dari pos 4 itu kan juga jalurnya kan juga banyak yang apa ya, acak gitu loh, jadi cabangan, percabangan, dan nggak semua orang paham bahwasanya itu sebenarnya jalur Ondorante kan gitu. Nah, kemungkinan bisa saja dia masuk ke situ. Nah, mungkin karena apa ya, namanya anak muda itu kadang tahu sendiri turun tuh dengan pergerakan yang mungkin begitu cepat semi lari gitu loh. Padahal Ondorante sendiri kan jalur yang terjal, begitu terjal gitu loh. Itu sedikit kesalahan aja fatal kan gitu. Betul. Nah itu. Selain terjal, Ondorante juga licin juga ya Mas. Itu kan jalur bebatuan gitu. Dan itu betul-betul vertikal kan gitu loh. Vertikal. Kalau nggak salah yang dulu Mas Budi sempat nawarin saya mau motong jalan nggak? Ya, itu jalur singkat sih. Emang kadang kalau apa ya, kalau emang betul urgent tuh aku juga masih sering lewat situ juga sih untuk menyingkat waktu. Jalur air juga ya Mas? Enggak, itu lebih jalur batu sih. Makanya dinamakan Ondorante. Ondo kan tangga. Kan gitu. Tangga itu tahu sendiri kan, ya seperti ini kan tangga. Ya seperti itu jalurnya. Cuma waktu pas Mas Budi menawarkan mau lewat sini nggak, saya pikir kayaknya enggak deh, gitu kan. Akhirnya lebih milih muter gitu. Ya saya yakin saat itu kamu juga nggak mungkin lewat situ karena dengan beban yang berat itu sangat berat, sangat memberatkan lagi gitu loh. Karena kalau misalkan kita udah goyang aja ya, itu bahaya banget kalau udah sekali jatuh bisa sampai bawah. Ya, mungkin kalau untuk naik sih masih oke sih, karena naik kita kan pergerakan kita juga lebih lambat kan gitu loh. Kita juga bisa pegang batu ini kan. Cuma kalau untuk turun kemungkinan lebih berbahaya karena. Ya. Nah, Mas, ini saya mau balik lagi ke konteks yang Erik dan Purwanto nih. Ini kan di lokasi dan area yang bisa dibilang area yang sama gitu ya Mas ya. Cuma hanya bedanya Purwanto ini ditemukan dengan keadaan yang sudah meninggal gitu, terselamatkan. Sementara Erik ini selamat gitu. Masih selamat. Nah, bicara Purwanto nih memang agak menarik juga. Itu setelah kejadian Purwanto itu ada kejadian-kejadian yang aneh nggak Mas? Mungkin saat kejadian Purwanto itu ya, Purwanto sendiri kan ditemukan dalam kondisi sudah meninggal. Itu posisinya di sungai, di aliran sungai. Jadi dia terendam separuh, ininya kan posisi di TKP-nya itu kan gitu loh. Berarti dia udah masuk ke sungai ya? Sudah, Purwanto sudah masuk sungai. Sudah masuk sungai, jadi kita temukan dalam kondisi separuh terendam di air kan itu. Seperti itu terus. Nah, setelah kejadian Purwanto itu, untuk kedepannya itu memang banyak pendaki itu yang istilahnya kayak diganggu juga gitu. Beberapa kali jadi beberapa kali itu dalam arti pendaki itu kadang kan sering cerita di pos kan gitu. Bahkan saat itu dulu aku mengalami sendiri dengan kaitannya dengan 3 pendaki kan dulu. Saat itu aku ada di pos 2 gitu kan. Ada pendaki 3 yang dari Jakarta. Dan saat itu sempat nitip keril itu ke aku sih, karena mereka kan ngecamp di pos 2 kan gitu. Terus mereka rencana untuk melanjutkan perjalanan, cuma agar lebih memperingan pergerakan, dia meminimalisir beban kan gitu loh. Akhirnya tas itu dititipin sih ke aku. Mas, mau nitip tas boleh? Oh boleh aja kan gitu loh. Udah tas titipin ke aku, keril besar itu saat itu. Nah, cuma aku udah ngobrol sama 3 pendaki itu. Nanti Mas kalau turun kita udah nggak di sini, berarti kita udah turun. Nanti tas bisa diambil di base camp kan gitu.
Ya udah, akhirnya aku daripada menunggu lama, saat itu aku kan juga emang mau turun kan, ya udah turun, tas tak bawa kan. Nah terus akhirnya pendaki itu turun sampai base camp, mungkin sampai di pos 2 kok udah nggak ada. Oh mungkin tadi kan udah dari awal udah kita kasih tahu kan, akhirnya memutuskan untuk turun kan. Nah pada saat turun sampai di base camp itu 3 pendaki itu sempat tanya sama aku kan, sambil apa ya, menampakkan raut wajah yang sedih gitu loh. Tiba-tiba mereka menghampiri dan tanya, Mas, di pos 3 ada apa? Nah seperti itu. Terus aku juga balik bertanya, apa yang sudah kalian alami kan gitu. Akhirnya mereka bercerita, mungkin pada saat masuk area pos 3 itu kondisi masih gelap ya, gelapnya dalam arti gelap pagi kan, mungkin sekitaran subuh lah gitu loh. Nah 3 pendaki itu kan jalan ke jalur gitu kan, mungkin selepas pos 3 itu kan area Sendang itu kan kiri udah jurang gitu ya. Iya, betul. Nah, ketiga pendaki ini saat jalan itu tiba-tiba ada satu pendaki yang tiba-tiba muncul di depannya. Oh. Gitu. Dan ketiga pendaki ini yang jelas sangat tidak menyadari, intinya mereka berpikir bahwasanya itu pendaki kan gitu. Nah, pada akhirnya ketiga pendaki ini kan otomatis berada di belakang satu pendaki ini kan gitu loh. Berpikir bahwa wah, ada satu pendaki nih kan gitu. Tapi nggak taunya itu satu pendaki yang dia ikutin itu masuk ke kiri gitu. Oh, oke. Lah untungnya saat itu ketiga pendaki itu sangat tahu dan sangat menyadari ini nggak beres ini kan gitu loh. Langsung ketiga pendaki itu langsung duduk langsung nangis mereka bertiga. Jadi dia betul-betul sadar kalau ini mungkin pendaki yang sudah meninggal di sini gitu. Untung itu langsung sadar mereka. Jadi nggak sempat. Coba kalau dalam kondisi mungkin agak pikiran kosong atau ini kan pasti tiganya ikut satu pendaki itu masuk jurang pasti. Nah itu intinya dia langsung duduk menangis dan mendoakan gitu loh. Nah gitu, makanya dia penasaran, dia menanyakan hal itu ke aku saat di pos gitu loh. Ada apa di pos? Iya, terus aku menceritakan ke mereka dengan ciri-ciri kan, aku menanyakan ciri-ciri pendaki itu seperti apa kan gitu. Nah, dia menceritakan ya soalnya juga masih gelap mas saat itu, jadi kayak terlihat kayak samar gitu loh. Cuma yang mereka ingat adalah satu pendaki itu memakai topi rimba gitu. Udah aku menceritakan ke mereka, oh mungkin itu Purwanto kan gitu. Yeah. Purwanto yang dulu pernah kejadian di sini itu pada tahun 96 kan gitu. Dan itu sempat dulu in memoriam itu kan terpasang di atas pos 3 gitu loh. Okay. Jadi Sendang Panguripan itu sedikit di atasnya. Kalau untuk saat kita naik posisinya berada di kanan. Yeah. Nah gitu. Dan itu sebenarnya nggak hanya 3 pendaki ini saja sih ya sebenarnya. Saat itu Purwanto itu sering menampakkan dirinya itu ya di in memoriam itu dulu. Banyak pendaki yang naik itu sering lah saat itu sering banget Purwanto tuh duduk di in memoriam itu gitu loh. Di atas plakatnya itu. Iya, di dekat-dekatnya lah gitu. Oh, oke. Sering banget duduk di situ dan banyak pendaki yang tahu saat itu. Tapi apa ya istilahnya hanya nunduk gitu loh. Jadi dengan posisi nunduk seperti ini kan. Banyak pendaki yang bercerita sih. Jadi
saat disapa ya mungkin taunya pendaki-pendaki itu juga pendaki yang mungkin baru istirahat kan gitu. Tapi ketika disapa terus baru 3 langkah ditoleh udah nggak ada kan gitu. 3 langkah 7 langkah udah nggak ada kan gitu. Dan itu sering dulu banyak pendaki bercerita seperti itu ya. Mungkin tidak hanya di area situ, juga mungkin lebih di pos 3-nya juga mempunyai mistik yang sangat luar biasa juga sih. Saya juga sering menangani pendaki-pendaki yang mengalami kesurupan di pos 3 saat itu, mulai tahun 90-an sampai ke sini, tapi lebih banyak yang dulu daripada sekarang kan. Dulu sering banget saat di pos 3 kesurupan. Seperti itu. Nah, itu kan plakatnya sekarang ada di pos 4 ya, Mas ya? Ya, dan itu dulu karena pada saat di situ itu ya itu tadi sering menampakkan, sering mengganggu, bahkan mengajak mengajak pendaki lain itu loh ya. Nah, dulu kita mungkin berkoordinasi dengan alumni-alumninya saat itu mungkin ya. Makanya terus segera dipindahkan oleh alumni-alumninya Purwanto di Cokrosuryo. Yang di sebelahnya M. Darwin itu. M. Darwin ya. Setelah dipindahkan di situ ya sudah sangat minim lah. Beda dengan saat in memoriam itu berada di pos 3 itu gitu. Jadi kalau untuk sekarang ini udah nggak ada lagi lah hal-hal seperti itu ya, Mas ya? Ya sudah jarang gitu loh. Meskipun kadang Purwanto itu juga masih sering menampakkan di pos 3. Iya. Gitu. Termasuk waktu pas saya naik bareng sama Mas Budi. Iya. Pokoknya dengan ciri-ciri dia memakai topi rimba. Gitu. Itu kalau dia mau menampakkan wajahnya gini biasanya ini hancur separuh kan gitu. Nah, karena saat posisi ditemukan dulu seperti itu. Nah, berarti itu salah satu setelah kejadian almarhum Purwanto itulah salah satu alasan didirikannya pos 3 Bayangan itu. Betul ya. Jadi untuk apa ya? Untuk agar pendaki itu tahu bahwasanya ini ada pos gitu, lebih mengarah ke. Oke, Mas Budi, pas dari kejadian Erik ini kan banyak pelajaran yang bisa diambil ya, Mas ya. Iya. Nah, boleh Mas Budi jelasin pelajaran apa aja yang bisa Mas Budi bagikan ke teman-teman yang mungkin yang akan mendaki, terutama pendaki-pendaki yang baru menjajal nih di dunia alam bebas ini. Ya mungkin untuk saat ini kayak kejadian-kejadian seperti Erik semakin kesini memang semakin minim ya sebenarnya, semakin minim, tapi tidak menutup kemungkinan juga itu akan dialami oleh pendaki pada untuk nextnya ya. Jadi mendaki bukan hanya sekedar mendaki, banyak ilmu yang harus kita pelajari dari situ. Ya kalau semisal tidak terjadi trouble sih oke-oke aja sih, fine ya. Tapi ketika terjadi seperti Erik ini, nah istilahnya dari kejadian ini Erik begitu apa ya? Jadi begitu tahu gitu loh. Jadi ternyata inilah pentingnya belajar, pentingnya belajar di kegiatan outdoor gitu loh. Coba kalau Erik itu tidak mengikuti kegiatan Mapala, pasti dia nggak punya basic seperti itu, dan itu sebuah keuntungan juga kan. Meskipun saat kejadian itu juga kita kembalikan ke personal yang bersangkutan sendiri kan gitu loh. Apa yang bisa dilakukan saat kita menjadi seorang survivor kan gitu. Karena untuk survival sendiri ya itu tadi, itu sebuah kegiatan yang sebenarnya nggak bisa disimulasi gitu loh, karena kaitannya dengan mental gitu. Bagaimana kita mengelola mental kita, bagaimana kita mengelola kepanikan kita, dan kita berpikir, kita membuat perencanaan seperti itu. Bahasanya kita juga harus optimis, kita akan selamat kan gitu. Oke.
Oke, Mas Budi, makasih banyak nih Mas Oke, atas sharing ceritanya. Sehat selalu ya Mas ya. Siap. Salam buat teman-teman AGL. Nah, oke, buat teman-teman sebelum gua tutup, mungkin dari cerita Mas Budi ini tentang Erik yang tersesat 2 hari ya, itu bisa diambil pelajaran. Ya, kalau gue sih ngambil pelajarannya ini dari teman-teman rombongannya ya. Mungkin jangan meninggalkan teman-teman kalian gitu, apalagi meninggalkan teman-teman itu dalam keadaan sendiri gitu. Kalau bisa tuh ditunggu dulu gitu sampai temannya itu datang, dan kalau memang sudah ditunggu lama tidak datang, berarti kan memang ada kejadian dan harus segera melapor ya Mas ya. Iya. Seperti itu. Jadi biar pihak basecamp pun bisa langsung menindaklanjuti gitu. Oke, sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi sebelum gue tutup, gue mau ingetin kalian, buat kalian yang memiliki cerita horor, bisa langsung DM aja ke IG-nya Indra Stories. Oke, gue Indra pamit undur diri, dan Mas Budi di sini pamit undur diri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.